Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman biologi, kami dari Biologi 3 akan menjelaskan mengenai gerak pada tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu dengan anggota Silvi Fainani, Zahrani Ramadan, Widya Pitaloka, Inayatul Fadiah, dan Ahmad Adi Putra. Pertama-tama, apa sih gerakan pada tumbuhan itu? Sebagian besar gerakan tumbuhan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori alami. Yang pertama ada tropisme, kedua gerak nasti, dan yang terakhir ada taksis. Pertama, tropisme adalah gerakan yang arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan lingkungan, seperti batang yang tumbuh menjauhi gravitasi atau menuju sumber cahaya. Yang kedua ada gerak nasti. Gerak nasti itu dipicu oleh rangsangan dari luar namun arahnya tidak ditentukan oleh rangsangan tersebut, seperti gerakan harian dedaunan atau pembukaan dan penutupan stomata. Sementara itu, taksis adalah perpindahan seluruh bagian tumbuhan atau organisme menuju atau menjauhi rangsangan. Gerakan nasti seringkali hasil dari pertumbuhan atau pengambilan air yang tidak seimbang dalam sel motor yang membentuk pulvinus. Rangsangan lingkungan menyebabkan respon tumbuhan yang dapat berlanjut bahkan setelah rangsangan hilang, seperti daun yang berubah arah seiring terbit dan terbenamnya matahari, atau batang yang terus membengkok menuju cahaya. Rangsangan bekerja melalui reseptor yang mengubahnya menjadi isyarat dan diteruskan menjadi respon motor. Terdapat 3 tahap gerakan tumbuhan. Yang pertama yaitu penerima rangsangan, kedua transduksi menjadi isyarat, dan ketiga respon motor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penerimaan rangsangan. Apa sih penerimaan rangsangan itu? Penerimaan rangsangan pada tumbuhan adalah tahap pertama dalam proses respon gerak, di mana tumbuhan mendeteksi perubahan lingkungan melalui reseptor, yang merupakan struktur atau molekul khusus dalam sel tumbuhan. Reseptor mengenali dan menanggapi rangsangan seperti cahaya, gravitasi, sentuhan, suhu, atau bahan kimia. Setelah mendeteksi rangsangan, reseptor mengubahnya menjadi sinyal kimia atau listrik melalui proses transduksi sinyal. Sinyal ini kemudian dikirimkan ke bagian lain dari tumbuhan untuk memicu respon motor, seperti tumbuhan atau gerakan melalui mekanisme pulvinus. Dengan demikian, penerimaan rangsangan melibatkan pengenalan, pengubahan, dan pengiriman informasi mengenai perubahan lingkungan, memungkinkan tumbuhan merespons secara cepat. Kesimpulannya, penerimaan rangsangan pada tumbuhan adalah proses awal di mana tumbuhan mendeteksi perubahan lingkungan melalui reseptor, yang kemudian mengubah rangsangan ini menjadi sinyal kimia atau listrik melalui transduksi. Sinyal ini ditransmisikan ke bagian lain dari tumbuhan untuk memicu respon motor, seperti pertumbuhan atau gerakan. Proses ini melibatkan pengenalan, pengubahan, dan pengiriman informasi, memungkinkan tumbuhan untuk merespons secara tepat terhadap rangsangan lingkungan. Selanjutnya adalah transduksi atau transduksi yang menjadi isyarat. Transduksi ini adalah proses di mana rangsangan yang diterima oleh reseptor tumbuhan diubah menjadi sinyal kimia atau listrik yang dapat direspon oleh sistem internal tumbuhan. Setelah mendeteksi rangsangan seperti cahaya, gravitasi, sentuhan, suhu, atau bahan kimia, reseptor memulai serangkaian reaksi biokimia yang sering melibatkan molekul pembawa pesan sekunder seperti ion kalsium atau hormon tumbuhan seperti auksin. Sinyal ini kemudian diteruskan melalui jalur sinyal ke bagian lain dari sel atau jaringan tumbuhan yang memicu respon motor seperti perubahan pertumbuhan atau gerakan mekanisme pulvinus, memungkinkan tumbuhan merespon rangsangan lingkungan dengan tepat. Jadi,
Transduksi menjadi isyarat adalah proses di mana rangsangan yang diterima oleh reseptor tumbuhan diubah menjadi sinyal kimia atau listrik melalui reaksi biokimia yang melibatkan molekul pembawa pesan seperti ion kalsium atau hormon auksin. Sinyal ini diteruskan ke bagian lain dari sel atau jaringan tumbuhan untuk memicu respon motor, seperti perubahan pertumbuhan atau gerakan mekanisme pulvinus, memungkinkan tumbuhan merespon rangsangan lingkungan dengan tepat. Selanjutnya yaitu respon. Selama berlangsungnya gerakan tumbuhan, penerimaan dan transduksi rangsangan harus terkait dengan respon motor yang terlihat. Meskipun rincian tiap-tiap respon belum cukup diperhatikan selama beberapa dekade. Penelitian ini mengenai gerak nasti dan tropisme menunjukkan dua hal umum. Pertama, mekanisme serupa pada tumbuhan dapat menghasilkan respon yang berbeda. Misalnya, perubahan volume sel akibat pergerakan ion K+ dan air dapat menyebabkan berbagai respon seperti pembukaan dan penutupan stomata, serta pelipatan daun secara tikmonastik, dan K+ juga berperan dalam beberapa tropisme. Kedua, mekanisme yang berbeda dapat menghasilkan respon serupa pada organisme yang berbeda atau pada organisme yang sama. Contohnya, sistem pigmen yang menyebabkan pembekokan fototropik, bervariasi antara jenis organisme. Meskipun pigmen yang merespon cahaya merah menunjukkan beberapa kekecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Ramadan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah batangnya rangsangan dari luar. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu trope, yang berarti membelok. Jika tumbuhan mendekati rangsangan, disebut trofi positif, sedangkan jika tumbuhan menjauhi rangsangan, maka disebut trofi negatif. Oke, ditinjau dari sumber rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tikmotropisme, dan termotropisme atau skototropisme. Yang pertama, gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Contoh gerak tropisme pertumbuhan pertanaman biji-bijian dapat ditemukan pada pertumbuhan koleoptil tumbuhan. Menuju arah datangnya cahaya, koleoptil adalah daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil, yakni tanaman yang berguna untuk melindungi lembaga baru tumbuh. Fototropisme berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung pertumbuhan yang disebut auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang membelok ke arah cahaya. Selanjutnya, gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gravitasi bumi. Gerak tropisme, geotropisme disebut juga gravitropisme. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke inti bumi, searah ke gravitasi bumi, atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Sedangkan geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi inti bumi, maka berlawanan dengan gravitasi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. Lanjut, gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah. Misalnya, gerak akar pertumbuhan untuk mencari air.
Selanjutnya, gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, geraknya akar menuju unsur hara dan pupuk dalam tanah. Kian dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu gerak tikmotropisme. Apa sih yang namanya gerak tikmotropisme? Yaitu pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan atau persinggungan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, tikma yang berarti sentuhan. Contoh dari tikmotropisme adalah gerak membelit sulur tumbuhan markisa, anggur, dan mentimun. Yang kedua, sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu, adanya kontak sulur tersebut. Merangsang sulur untuk tumbuhan melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan. Hal ini terjadi karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber kesentuhannya. Yang selanjutnya yaitu gerak termotropisme dan skokotropisme. Gerak termotropisme adalah gerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Adapun salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman Rhododendron azale yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai kurang -1 derajat Celcius. Hal ini diduga merupakan salah satu cara menghindari kekeringan daun pada musim dingin dan mencegah pembukaan stomata. Yang selanjutnya yaitu gerak skokotropisme. Berasal bahasa Yunani skotos, berarti kegelapan atau kekelaman. Adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Skototropisme adalah cara kecambah tanaman rambat yang tumbuh di tanah untuk menemukan tanaman inang. Contohnya misalnya pada tanaman Epipremnum giganteum. Gerakan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama, termasuk gerak nasti, niktinasti, hidronasti, dan tikmonasti. Berikut akan saya kasih penjelasan singkat mengenai masing-masing dari gerakan tersebut. Yang pertama, untuk gerak nasti atau nastic movements. Maksud dari gerak nasti di sini adalah gerakan ini merupakan gerakan tumbuhan yang tidak dikendalikan oleh arah stimulusnya. Respons terhadap stimulus cahaya, suhu, atau sentuhan dapat menyebabkan gerakan berdasarkan tekanan air dalam sel-sel tumbuhan. Contohnya, gerakan kelopak bunga yang membuka atau menutup tergantung pada waktu atau kondisi cuaca. Berikutnya ada yang dimaksud dengan niktinasti. Yang dimaksud niktinasti di sini adalah gerakan tumbuhan yang diinduksi oleh perubahan dalam cahaya atau kegelapan. Contoh, penutupan daun di malam hari atau ketika terkena cahaya intensitas tinggi. Dan untuk definisi dari hidronasti yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi air atau kelembapan di dalam jaringan tumbuhan. Contohnya, gerakan bunga yang terbuka atau menutup sebagai respons terhadap kelembapan udara ataupun kondisi lingkungan yang mempengaruhi kadar air. Dan yang terakhir di sini ada tikmonasti. Tikmonasti sendiri mempunyai arti gerakan tumbuhan yang diinduksi oleh sentuhan atau stimulus fisik mekanik. Contohnya, gerakan tanaman putri malu atau tumbuhan Mimosa pudica yang merespons sentuhan dengan menutup daunnya secara cepat. Gerakan pada tumbuhan merupakan respon terhadap rangsangan lingkungan yang penting untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Setiap jenis gerakan ini memiliki mekanisme yang berbeda, tergantung pada stimulus yang merangsangnya.
Studi tentang gerakan tumbuhan ini tidak hanya menarik dari segi biologi, tetapi juga dapat memiliki aplikasi dalam pertanian, konservasi, dan teknologi biomimikri. Gerak nasti pada tumbuhan merupakan respons gerak yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Namun, arah geraknya ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terdapat beberapa jenis gerak nasti, di antara lainnya yang belum saya sebutkan dari sebelumnya itu ada fotonasti, termonasti, dan juga nasti kompleks. Nah, untuk fotonasti sendiri merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak ini umumnya terlihat pada bunga yang membuka dan menutup sebagai respons terhadap intensitas cahaya. Contoh klasiknya dari gerak fotonasti ini adalah seperti bunga dandelion atau Taraxacum officinale yang membuka di pagi hari saat terkena cahaya matahari dan menutup di sore atau malam hari ketika cahaya mulai menghilang. Nah, mekanisme fotonasti umumnya melibatkan perubahan turgor atau bisa dibilang dengan tekanan cairan di dalam sel pada sel-sel di bagian dasar atau pangkal organ tumbuhan seperti bunga atau daun yang menyebabkan gerak membuka atau menutupnya organ tersebut. Selanjutnya itu juga ada termonasti. Nah, termonasti di sini berarti gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Perubahan suhu lingkungan dapat menyebabkan perubahan dalam turgor sel yang menghasilkan gerak tertentu. Contoh dari termonasti dapat dilihat pada bunga tulip atau Tulipa spp yang membuka ketika suhu lingkungan itu meningkat dan menutup pada saat suhu menurun. Nah, perubahan turgor pada termonasti terjadi karena sel-sel tertentu dalam organ tumbuhan seperti petal atau kelopak bunga merespons perubahan suhu dengan mengambil atau melepaskan air yang mengakibatkan perubahan bentuk atau gerak. Dan yang terakhir itu ada nasti kompleks. Nah, nasti kompleks di sini adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh lebih dari satu jenis rangsangan. Kombinasi berbagai faktor lingkungan, misalnya seperti cahaya, suhu, kelembapan, atau bahkan sentuhan bisa memicu respons gerak pada tumbuhan. Contoh dari nasti kompleks adalah gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica. Pada tumbuhan ini, gerakan menutup daun bisa dipicu oleh sentuhan tikmonasti, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti cahaya dan suhu juga. Respons yang cepat ini melibatkan perubahan turgor yang signifikan pada sel-sel di bagian pulvinus atau bagian yang menghubungkan daun dengan batang. Nah, secara umum, gerak nasti ini menunjukkan kemampuan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya. Mekanisme perubahan turgor yang mendasari gerakan-gerakan ini juga memungkinkan tumbuhan untuk mengoptimalkan kondisi untuk fotosintesis, reproduksi, dan perlindungan dari predasi atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Baik, untuk yang terakhir yaitu gerak taksis, yang dimana gerak taksis adalah suatu gerak yang keseluruhan atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahnya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, untuk gerak taksis contohnya seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak taksis ini dibedakan menjadi dua, yang dimana fototaksis dan kemotaksis. Apa sih fototaksis dan kemotaksis? Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, sedangkan kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya untuk fototaksis yaitu klorofil ataupun zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Itu untuk fototaksis. Sedangkan kemotaksis, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut, dan sel telur mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.